Ini caranya kamu latihan. Untuk latihan endurance loh ya, belum power loh ya, belum. Beda, ya. Halo semuanya, kita ketemu lagi di sesi indoor training kali ini dengan namanya Ito ya. Nah Ito ini sebetulnya baru saja ketemu sama saya dan dia akan ikut promocom yang akan start tanggal 16 ya, jadi 2 minggu ya, nggak sampai 2 minggu kita usahakan ya dari ini adalah pertemuan yang pertama untuk Ito ya. Nah, sedikit background Ito sebelum kita mulai, yaitu beratnya berapa? 72 kg. Terus umurnya? Umur 30. Umur masih 30, 72 kg, tinggi badan 173. Rest heart rate, pernah mengukur rest heart rate? Rest heart rate itu detak jantungmu pada saat kamu istirahat. Setelah bangun, bukan, tapi ya nggak apa-apa lah, ini kita estimasi. Oke, paling nggak sekarang kita tahu bahwa heart rate-nya dia itu sebetulnya bagus ya, berhubung dia umur 30 ya, 74, 75 saat dia sekarang ya. Nah, jenis apa latihan yang mungkin saya bisa kasihkan dia untuk first meeting ya. Ya saya kan selalu percaya pada itu latihan yang high cadence ya, karena jangka panjangnya akan sangat berguna ya. Jadi silakan kita simak video saya melatih itu ya. Sebagai warm up saya akan mulai di gear 5224 ya. 5 menit pertama saya akan suruh dia untuk di 80 rpm. Silakan 55 menit pertama. Oke. 80 rpm, jangan lebih itu ya. Kontrol di 80. Saya tidak mau lebih 80. Disiplin di 80 ya. Bagaimana kita tahu bahwa apakah orang itu sudah lama bersepeda atau masih misalnya levelnya masih sekian ya? Dari mana? Dari heart rate-nya. Tadi semula saya kan tadi mengatakan, tapi saya lihat bahwa heart rate-nya dia 75. Dalam 2 menit aja dia sudah 123 bpm ya. Jadi betapa lonjakannya itu begitu cepat, hanya dalam 2 menit. 80 rpm di 50-24. Jadi ya perlu banyak latihan. Kalau memang jantungnya dia kuat, berarti selama 5 menit dia bisa bertahan, jantungnya nggak akan naik. Oke.
85 sekarang, ayo. Jangan jaga emosi. 5 sudah dilalui dan ternyata memang heart rate-nya dia bagus ya, dari 120 tidak beranjak bahkan menurun ya. Nah sekarang saya naikkan lagi 5 rpm dari 80 rpm menjadi 85 rpm. Nah kita lihat nanti 5 menit ke depan heart rate-nya bisa naik berapa. Ini caranya kamu latihan. Untuk latihan endurance loh ya, belum power loh ya, belum. Beda ya. Kuat sekali. Kuat. Aku bilang kamu punya potensi, cuman mungkin kamu jarang latihan untuk apa ya? Hah? Ya mungkin tuh. Kuat. Ya maklum umurnya baru 30 tahun. Potensi ini, ya punya potensi. Dan kalau kamu sudah biasa, ini kamu puterannya tuh kamu dengar suaranya keren. Nanti kalau kamu sudah biasa itu suaranya begini, gitu. Enggak. Gitu ya. Nah, di sinilah beda ya. Kalau bedanya apa sih orang yang memang belajar untuk cycling dan orang yang langsung dia cycling di luar itu. Ya bedanya detail-detail kecil seperti kenaikan heart rate seberapa begitu itu bisa dipahami oleh cyclistnya sehingga dia bisa mengambil action ya berikutnya dia mau apa gitu. Kalau dia sudah mencapai heart rate sekian dengan RPM sekian, terus apakah dia nanti kalau untuk masalah pindah gear ya mungkin next level ya saya hanya menetapkan di gear yang sama untuk latihan pertama, tapi lama kelamaan nanti dia akan juga pindah gear, merasakan power dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya mempunyai power meter, wah tambah hebat lagi latihannya ya. Makanya itu perlu untuk berlatih dengan mentor begitu, supaya untuk memberi input ya, dan nanti latihan seperti ini bisa ditranslate di jalanan gitu ya. Di kakinya dia sekarang ini sudah pada posisi menit 15 dan RPM-nya sudah mencapai 100 RPM ya, jadi cepat sekali gitu. Kalau biasanya orang yang newbie dia akan banyak menggol ya sehingga pedanya akan goyang-goyang gitu. Tapi kalau sudah biasa dia akan tenang ya gitu. Seperti yang kita lihat pro di TV itu. Walaupun kakinya sangat cepat sekali tapi pedanya bisa stabil gitu. Mulai capek. Nah, minum. Setelah minum, jangan lupa. Minum itu penting ya. Selain untuk mendinginkan tubuh, ya juga sedikit menurunkan heart rate ya. Jadi minum. Ya salah sendiri nanti Anda kena kram atau nggak kuat ya, karena dehidrasi. Selesai sesi pertama ya, dan ternyata heart rate-nya dia masih luar biasa kuat ya. Walaupun dia naik, tapi habis itu naiknya itu bertahan, bukan naik, tapi naiknya bertahan. Nah ini sesi rest. Jadi saya mau menurunkan heart rate-nya yang dari tadi puncak sampai ke 125 dalam berapa menit, dan ternyata tidak sampai 1 menit dia sudah turun ke 135. Jadi sebetulnya luar biasa, keadaan jantungnya dia hebat sekali ya. Ya namanya masih muda, umur 30, jadi semuanya sehat ya. Nah ini belum 1 menit dia sudah 125 ya. Artinya apa? Dia siap untuk tempur lagi sebetulnya. Ya, oke, stop. Turun dari sepeda kamu minum dulu, nanti ada sesi kedua. Ya apa kira-kira? Asik. Hah? Asik kan? Kakimu waktu kamu sepedaan di jalan tidak seperti ini kan? Tidak bisa stabil. Tidak bisa stabil. Kena stopan. Nah, tidak bisa stabil.
memasuki sesi kedua ya, dimana sesi kedua ini kan berlatih bukan di RPM tapi di kakinya dia, di power. Jadi dia harus menahan sakit di kaki ya. Tapi ya tentunya dengan RPM yang cukup, bukan RPM yang kurang. Ya, definisi menurut saya RPM yang kurang itu adalah 60, 70 itu RPM yang kurang. Ya, RPM yang cukup walaupun gearnya berat, ya tetap Anda harus bertahan kalau bisa di 80 RPM gitu. Kalau misalnya kurang, Anda bisa jatuh ke 75. Tapi kalau Anda memulai di RPM 60, Anda jatuh sudah 55. Gimana lagi gitu. Ya. Oke, ayo kita coba. Start 2 menit langsung ke RPM 80. Tahan 2 menit. RPM 80. Ya. Ya, nah ternyata apa pertahanannya sudah rontok ya, karena dia set rekod BPM baru ya. Itu berarti tandanya kita memang sudah capek ya, sehingga tenaganya di sini disalurkan ke heart rate-nya dia begitu. Inilah sesinya sudah selesai, dia lagi dalam tahap recovery ya, rest. Nanti saya akan berikan evaluasinya. Ya, dia sendiri hanya mengaku tidak pernah loh goes di outdoor seperti ini. Padahal ini sesinya hanya berapa ya, sekejap tapi 2 sesi ya. Nah, apa evaluasi saya mengenai performanya dia? Aduh, ya saya menemukan ini heart rate-nya luar biasa ya. Dia bisa naik tapi dia bisa turun dengan secepat-cepatnya ya. Itu berarti ya umurnya masih 30 tapi sangat kuat sekali. Bedanya dengan saudara Andre yang kemarin itu, dia heart rate-nya tinggi, dia bisa bertahan kuat, endurance-nya dia kuat. Tapi yang itu ini beda ya, jadi dia heart rate-nya itu bisa naik turun dengan cepat. Nah, kalau saya bayangkan ya, itu ini bagus untuk jadi pure sprinter ya, dimana dia tuh bisa push begitu dengan heart rate setinggi-tingginya, kemudian bisa turun secepatnya ya. Jadi ya itu terserah dia sih ya. Tapi kalau saya lihat dari performanya dengan heart rate yang begitu sangat amat fleksibel ya, sangat kuat dan fleksibel. Sekarang aja dia sudah 90 BPM pada saat DRS ya, kurang dari 2 menit, dari 155 turun ke 97 BPM. Bayangkan secepat itu ya. Itu ya, evaluasi saya begitu. Untuk latihan-latihan berikutnya akan kita ganjar kakinya ya, karena jantungnya dia sudah kuat ya. Jadi kakinya yang perlu dilatih ya, dengan RPM 80, tapi kita akan beratin tapi tetap 80 ya. Kalau bisa 90 malah tambah hebat, 100 malah tambah hebat lagi ya, begitu ya. Ini adalah cyclist yang sangat berpotensi sekali, kuat ya. Kalau dilatih dengan baik, maka perkembangannya akan semakin meningkat. Umurnya juga masih 30. Nah, kamu sendiri gimana setelah baru sesi pertama ini, kira-kira gimana kesan-kesannya? Ya berat ya gue. Gak pernah goes kering. Beratnya di mana? Kira-kira beratnya yang di sesi pertama atau di sesi kedua? Sesi kedua. Sesi kedua ya. Iya, betul. Naik turun, Ya, naik. betul. Ya. Demikianlah sesi dengan Ito. Sampai jumpa. Hari ini kita akan memakai turbo trainer dengan merek Think Rider ya.
model X7 ya. Saya berterima kasih kepada Gun Park dan Terminal Bike bekerja sama untuk menyediakan 2 unit power trainer ya, sehingga nantinya kita akan punya 2 rider dalam satu video ya. Dan tentunya untuk berikutnya juga kita akan coba pasang Swift ya, untuk mungkin 2 rider ini bisa bertarung atau bisa saling melihat keunggulan masing-masing ya. Nantikan video kita kelanjutan selanjutnya. Terima kasih. Juga berterima kasih kepada Cincau Station yang sudah selalu mendukung video-video training kami. Terima kasih.